Puji Tuhan. Selamat sore menjelang malam, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Bapak Ibu, haleluya. Katakan haleluya. Saudara, kadangkala anak-anak Tuhan itu kalau ngomong gak ada iman, asal ngomong. Saudaraku. Tuhan bilang, segala sesuatu yang tidak didasarkan iman, Tuhan tidak berkenan. Saudara, kata haleluya itu punya kuasa, saudara. Yesus, kalau saudara asal sebut gak ada apa-apanya. Tapi kalau disebut dengan iman punya kuasa. Jadi kalau ada haleluya, saudara jangan bilang haleluya, kadang sampai ototnya mau jepat. Haleluya. Itu gak harus kayak gitu. Tapi dengan iman, didalami haleluya. Diresapi haleluya. Coba ya. Haleluya, haleluya. Apapun yang saudara hadapi, katakan haleluya. Sebab haleluya itu artinya terpujilah Tuhan. Di dalamnya ada penyembahan, ada pengagungan. Dan kalimat ini dibawa ke surga loh saudara. Di kitab Wahyu. Haleluya. Ketika saudara hadapi masalah, saudara sakit kepala, pusing, katakan haleluya. Sebab dengan saudara pusing itu artinya saudara masih punya kepala. Coba kalau puyeng banyak masalah gak pusing. Jangan-jangan saudara sudah gak punya kepala. Alami sakit hati. Haleluya. Berarti masih punya hati. Cuman dikontrol. Amin. Nah saudaraku, perjuangan kita gak mudah memang. Ya, itulah sebabnya tema kita bulan ini, tema tahunannya adalah hidup bijaksana. Nah subtema untuk bulan ini adalah hidup bijaksana dengan berdoa. Ini dia, berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu gambarnya saudara. Ada anak panah menyerang kita, karena kita berdoa Tuhan tudungi. Anak panahnya nempel semua, itu ilustrasi. Saya ambil ayatnya saudara, di dalam Matius, langsung saja 26 ayat 41 firman Tuhan berbunyi demikian. Maaf saya sedikit kemeringet tadi, pujian penyembahannya on fire ya, menyala. Jadi keringetan saudaraku. Ini ada air tapi tengkurap saudaraku. Saya baca ayatnya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, ini ayat diucapkan oleh Yesus sendiri karena pengalaman. Tuhan Yesus ada di Taman Eden. Taman Eden. Di Taman Getsemani. Terima kasih Tuhan memberkati. Tuhan berkati enteng jodoh dan sebagainya ya. Karena dia alami tekanan saudaraku. Pencobaan. Ketika dia melayani, dia diuji oleh iblis. Dan ketika saya minum dulu. Dan ketika dia mau disalib, saudaraku, dia berdoa, dia alami tantangan, pencobaan. Yang tidak mudah. Dan ini akan dihadapi sebab setiap murid, seorang murid tidak akan lebih dari gurunya. Yesus aja alami seperti itu di dalam kemanusiaannya. Dan Tuhan katakan ini, berjaga-jagalah. Dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sebab roh memang penurut tetapi daging lemah. Mari kita lihat selanjutnya saudara. Dalam catatan selanjutnya. Anjuran untuk berjaga dan berdoa saudaraku. Ini karena sebuah fakta yang Tuhan hadapi. Karena adanya pencobaan. Yang sasaran utamanya adalah anak-anak Tuhan. Bayangan Yesus sendiri aja dicobai supaya dia gagal dalam misinya. Kalau Tuhan gagal dalam misinya, selesai kita. Tidak ada satupun yang diselamatkan. Dan Tuhan ingatkan, dia hadapi seperti itu. Kita pun akan hadapi. Ya. Anjuran untuk berjaga dan berdoa karena adanya pencobaan. Yang sasarannya utama adalah anak-anak Tuhan. Nah hal ini yang jarang disadari oleh kebanyakan orang Kristen, orang percaya. Terjebak pada pola pikir yang dangkal bahwa percaya Yesus saja pasti diberkati. Masa sih
Terus anak Tuhan, anaknya pasti dilindungi. Pikirannya kayak bapak sama anak di bumi aja, saudaraku. Selesai, tidak saudara. Ya, saya lanjutkan dulu catatannya ya. Lanjut, setiap orang memiliki peperangan imannya masing-masing, saudara. Karena kuasa maut dari iblis memang sudah dikalahkan, betul. Tetapi oknumnya itu masih ada. Iblisnya masih berupaya menyeret manusia untuk kembali kepada tabiat dosa. Saudara jangan pikir di neraka tidak ada orang Kristen. Banyak saudaraku. Penginjil, pendeta banyak di sana. Ya karena ini kalah dia. Dalam mengerjakan keselamatannya dia gagal. Tuhan bilang berjaga dan berdoa supaya kamu jangan masuk. Itu artinya bisa dicegah. Tapi kalau tidak masuk saudara. Ya. Masuk terus. Tugas pembebasan kita dari dosa yang Tuhan kerjakan itu sudah selesai melalui salib. Dan kita peringati ini. Bahwa kita sudah dibebaskan. Jangan balik lagi ke hidup lama. Kita sudah bersatu dengan tubuh darah Yesus. Sudah dikuduskan, ditebus. Jangan balik lagi dalam hidup yang lama. Yang suka mendem, jangan mendem lagi saudaraku. Ya. Jangan dulu suka minum bir. Begitu jadi orang Kristen, minum ciu. Ya pada lebih parah malah saudaraku. Ibrani 9 ayat 28 dikatakan demikian. Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sekali saja selesai. Tetapi untuk mempertahankan saudara yang sudah ditebus dari dosa, sudah diampuni, itu bukan pekerjaan Tuhan lagi. Itu saudara yang harus mempertahankan. Haleluya. Berenggeng lah. Haleluya. Jadi ada tantangan. Saudara yang harus hadapi sekarang. Yesus katakan berjaga-jaga dan berdoalah. Supaya jangan masuk. Karena oknum iblis itu masih ada. Kita belum di Firdaus loh saudara. Iblis saja sekarang Alkitab katakan masih naik turun surga. Nuduh kita. Belum diusir sepenuhnya. Dia sudah hilang kuasanya untuk sengat dosanya itu sudah dipatahkan Tuhan. Gak bisa tuntut kita. Tetapi dia masih saudaraku memberi pencobaan. Nah Tuhan katakan berjagalah dan berdoa. Supaya jangan masuk. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah kata berjaga-jagalah. Dalam teks aslinya ditulis Gregorite. Ini bentuk imperatif jamak dalam ilmu bahasa. Ini merupakan perintah untuk banyak orang bukan perorangan. Berjaga dan berdoalah ya kamu, bukan kata kamu itu. Tapi untuk seluruh umat. Orang percaya. Untuk setiap atau semua orang percaya. Itu kata berjaga-jagalah. Gregorite itu untuk banyak orang. Seluruh orang percaya, bukan perorangan. Demikian juga saudaraku kata berdoalah. Kata berdoalah dalam teks aslinya juga di sini merupakan perintah untuk semua orang percaya. Jadi bukan cuma pendeta atau pendoa-pendoa, bukan. Semua orang percaya. Wajib berjaga dan berdoa. Tapi ingat, berdoa untuk memohon pertolongan pada satu arah tujuan. Yaitu Allah yang memberi kita roh. Yang menghidupkan, yang menebus kita. Yang tidak lain adalah Yesus. Sebab setiap orang akan mengklaim, saya juga berdoa. Ya apalagi toko sebelah. Ente seminggu sepisan, cilik, nyong sedina ping 5. Ya dah. Disingkat Isa toh ya tuh ya. Isa subuh, asar, Islam ya. Kalau kita mereka 5 kali. Tapi kata berdoa ini ditujukan pada satu oknum. Penolong kita, penebus kita yaitu Tuhan. Jadi jangan berdoa kepada siapa-siapa saudaraku. Saya berdoa. Ada yang pakai lupa ya. Ada seorang anak Tuhan berkata, orang tuanya masih gereja merah, saudaraku tahu ya. Om katanya orang Kristen gak boleh pegang dupa ya om. Kalau sudah jadi Kristen. Siapa bilang?
Saudara pegang dupa boleh, saudara. Jangankan satu, sekarung aja boleh. Kan tujuannya apa? Saya di rumah bakar dupa buat pewangi, saudaraku. Sebab pinggir saya itu selokan, baunya wah aduhai. Udah selokan kamar saya. Saya tancepin dupa wangi. Tapi kalau dupa itu buat sembahyang di kuburannya orang tua saudara, itu musyrik, enggak boleh. Tuhan larang itu. Jadi pegang dupa boleh, siapa bilang tidak boleh. Tetapi untuk apa dulu? Gitu. Dia bilang, om saya dipaksa nih. Kalau enggak boleh kemana-mana, ke gereja enggak boleh. Jadi gimana? Saya ajarin, kamu angkat dupa, tapi doa kepada Tuhan. Dan kamu ngomong, di dalam nama Yesus segala setan yang ada di meja itu minggat loh. Tapi jangan ngomong di hati. Dan itu betul saudaraku. Ya. Itu anak sekolah minggu saya, sekarang ada di Jawa Timur. Kemudian papanya ini kan suka kuamnya. Tahu ya kuamnya? Tahu saudaraku kuamnya? Saya sendiri kurang jelas kuamnya itu apa. Tapi paling tidak itu suka panggil roh. Setelah dia panggil ya umat kami, dia nggak datang saudaraku. Dia bingung kok bisa nggak datang ya. Lah udah diusir. Dalam nama Yesus. Saudaraku, nama ini ditakuti. Kata haleluya itu punya kuasa. Jangan asal sebut saudaraku. Tapi sebut dengan iman yang luar biasa. Amin. Yesus dengan iman. Beberapa orang-orang yang suka takut saudaraku. Saya kalau takut ada ini di rumah ini. Kata sebut Yesus. Jalan kotak Yesus saja. Padahal wiruk saudaraku. Tapi dasar kecingan Yesus. Tidak masalah. Ditakuti oleh iblis. Dengan iman. Amin. Makanya banyak berdoa. Ya, saya pernah masuk ruangan ya saudaraku. Tiba-tiba ada suara. Pendeta dilawan. Terus ada bau-bau wangi yang kurang begitu itu. Tapi salah pilih lawan nih. Tak parah nih di mana ini. Ternyata pengharum ruangan saudaraku. Oh kurang asem. Tak kira mau ngelawan saya. Ini salah sasaran dia. Salah pilih lawan nih. Tak cari saudaraku. Jebuli pengharum ruangan. Tak entenin di pes. Oh lah kok jebuli. Jadi saudara. Balik lagi kita serius. Kita mesti berdoa kepada Tuhan dengan penuh iman. Asal jangan orang Tegal kalau ngomong kan halus. Asal pecotot bila ngomongnya. Asal ngomong tapi dengan iman. Kita lanjut dulu saudaraku ya. Nah, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah ini dia. Kata supaya jangan jatuh kan berarti bisa dicegah. Ya toh? Bisa dicegah jane loh saudaraku. Orang itu dulu setia loh. Tapi sekarang mundur ya, kok jadi begini ya, ngisi-ngisi nih ya. Bisa dicegah, tapi dia kalah sebetulnya. Itulah sebabnya dia perlu berjaga-jaga seharusnya. Nah supaya jangan jatuh, itu memiliki beberapa arti. Ya, supaya tidak terjerumus. Kata terjerumus itu kan tidak sengaja nyemplung. Tapi anak sing jorok kena. Kemudian tidak mampu menahan godaan. Dan yang terakhir, pertahanannya terbongkar. Ini teks asli. Saya nggak tulis itunya, ini kebanyakan bahasa Yunani sudah mumet. Saya langsung Indonesia kan aja. Jadi tidak jerumus, tidak mampu menahan godaan, pertahanannya terbongkar. Nah supaya jangan seperti itu. Ini dikatakan supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lanjut. Kemudian ke dalam pencobaan ini ditulis ini, peirazo. Yaitu suatu kondisi atau keadaan yang membawa manusia pada kehancuran. Lalu peirazo juga memiliki arti lubang jebakan yang memang sudah disiapkan oleh iblis. Saudara, iblis tidak senang kita diselamatkan. Betul saudara. Dari mulai pendeta, para pendoa, pelayan Tuhan, jemaat diincar sama iblis untuk dijatuhkan dengan pencobaan. Nah ini dia. Nah selanjutnya pencobaan, ingat perlu diingat, ini tidak pernah datang dari Allah. Saya bilang waduh, aku dicobai oleh Tuhan. Tuhan nggak pernah cobai kita saudara. Ya, saya dulu pernah kesaksian waktu pelayan di LP, itu ada orang tinggi besar, hitam. Saya tanya, sejak itu saya mulai nggak berani tanya lagi. Papa masuk sini kenapa? Biasa pak, saya sembelih orang. Sembelih orang biasa sudah aku bayangin. Lalu dia bersaksi.
Puji Tuhan saya di sini karena Tuhan izinkan saya masuk pencobaan. Itu saya perenungan saya bilang, Bapak bukan masuk pencobaan, bukan Tuhan kasih pencobaan, Bapak yang masuk pencobaan. Ada satu pengecat colek saya, medeni kok harus balik ya kok tidur. Saya sadar, iya ya kalah ya aku. Tapi saya firman Tuhan kok takut. Anda harus bertobat, saya bilang, karena ada yang salah kalah, bukan Tuhan cobai. Harus bertobat. Singkat cerita saya berdoa, siapa yang mau didoakan, orang ini yang tinggi besar kayak Goliat, bisa kayak anak kecil nangis nguar-nguar saudaraku. Ya, saya pulang selamat, menang saudaraku ya. Saya pikir saya dibanting sama dia. Jadi pencobaan bukan dari Tuhan saudaraku. Tuhan gak pernah mencobai. Kalau diuji, iya. Sebab Tuhan menguji Abraham untuk melihat hatinya Abraham. Tapi bukan pencobaan. Kalau ujian hasilnya supaya kita naik, supaya kita lebih diberkati, supaya kita jadi dewasa, supaya kita jangan jadi orang yang cengeng. Ya, kelutik setutul mutungi suraku. Orang masih orang maring mahane-mahane emang pindah. Di sana ketotok sama orang lain, pindah lagi, pindah. Maringnya gereja sejahtera suraku. Telah dipanggil Tuhan. Sikutu loncat. Setia ya. Coba ayatnya, Yakobus 1 ayat 13. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Lalu maksud Tuhan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan masuk dalam pencobaan. Siapa yang bikin pencobaan itu? Lanjut. Ada dua sumber pencobaan, saudaraku. Yang pertama iblis yang mengondisikan. Saudara kalau lihat Matius 4 ayat 10 itu Yesus dikondisikan oleh iblis, dibawa dan dicobai, saudaraku. Ya, kalau anak Tuhan kayak waktu ya, coba dadek naroti, bahasa Yunani ini begitu. Ya. Buat Tuhan gampang enggak saudaraku? Oh dunia ini hendaklah dia ini hendaklah gampang. Tapi iblis mencobai. Ya. Itu dikondisikan sama iblis. Yang kedua, keinginan sendiri. Tabiat daging, keinginannya sendiri. Coba ayatnya dilihat. Yakobus 1 ayat 14, diklik. Ya. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi saudara, meskipun kita sudah diampuni dosanya, ditebus oleh Tuhan. Kita bersih. Tapi kan kita masih di daging. Tabiat daging kita masih ada, keinginan kita masih ada saudara. Contohnya lah ya, kita pengen puasa, rohani ya. Tapi tiba-tiba saudaraku lihat istri saudara masak. Di situ ada hongba, capcay, buyung hai, sampai barongsai pun dimasak saudara. Saudara nggak tahan, ciak, gagal puasanya. Itu yang mencobai siapa? Orang Tegal bilang telihmu dewe, gagal puasa, ya toh? Bilangnya Tuhan, yang nyalain istrinya. Tapi kalau saudara berkomitmen bisa menang. Itulah sebabnya Tuhan memberikan syarat orang yang mengikut Tuhan. Yaitu saudaraku yang Tuhan kasih, barang siapa mengikut aku, dia pikul salibnya, kemudian dia menyangkal dirinya. Keinginan daging. Ada anak muda saudaraku yang luar biasa, tadinya tulus, pelayanannya tulus sekali saudara. Satu saat karena dia memang sudah besar ya, sudah mulai ngelirik pasangannya. Dia lihat si baju merah, tapi bukan baju merah yang ini saudaraku. Ayu ya. Keinginan dagingnya mulai belok. Tadinya semangat ikut doa, tapi kalau si baju merah tidak datang, dia juga tidak kebaktian. Nah, kena dia sama iblis. Keinginan dagingnya. Hamba Tuhan, apalagi lagi praktek ini. Hati-hati nih keinginan ini. Bisa belokkan ini panggilan kita. Nyeleweng. Jadi mesti komitmen. Itulah Tuhan katakan
berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan bisa dicegah ya, untuk tidak masuk ke situ. Mari lanjut. Bagaimana iblis menggoda? Manusia diciptakan dari dua unsur, saudaraku. Tanah dan roh. Tanah adalah tubuh dan daging manusia. Dari tanah. Makanya begitu meninggal dia balik ke tanah. Ya kan, dari debu tanah asalnya kembali kepada tanah. Rohnya kemana? Ya ke Tuhan. Roh manusia berasal dari nafas Allah. Jadi waktu kita diciptakan, manusia bukan, Adam. Itu kayak boneka, tahu. Bukan langsung jenggelek tangi, lingak-liuk, enggak. Menang baik. Makanya waktu rohnya tidak ada, ya kayak gitu lagi. Lalu dihembus oleh Tuhan hidungnya, nafas kehidupan. Maka dia langsung bangun, saudara. Nah, daging lemah karena kemudian jatuh dalam dosa. Makanya kemuliaan Allah itu hilang. Kemuliaan itu, saudaraku yang Tuhan kasih, adalah kekekalan yang diberikan kepada manusia itu. Sebab manusia makhluk kekal, masuk roh, makhluk roh. Hilang. Jadi daging yang lemah ini. Tapi rohnya manusia itu ada dalam pengaruh Tuhan. Karena rohnya asalnya dari Tuhan. Itulah sebabnya roh itu berkehendak. Dia siap menuruti apa yang Tuhan katakan. Sebab asalnya dari sana. Saudara. Tapi daging ini yang sudah jatuh dalam dosa. Saudaraku yang Tuhan kasih lemah. Punya tabiat dosa. Selalu inginnya menentang Tuhan, saudara. Ya, selalu menentang Tuhan. Kalau kita kalah tidak hidup dalam roh, kita pasti berdosa. Ya, pasti berdosa. Itulah sebabnya tiap-tiap orang percaya harus penuh dengan Roh Kudus supaya diinsyafkan terus. Saya kadang-kala muncul emosi, mulai marah dan tiba-tiba Roh Kudus berbicara. Stop. Saya langsung diam, saudaraku. Lurup. Dulu saya pernah hampir marah dan hampir berdosa. Saya punya mobil, pertama saya punya mobil carry, saudaraku. Tahun 88. Namanya carry Bagong. Nggak tahu ada carry petruk, carry gareng apa, saya nggak tahu. Disebutannya carry Bagong. Jadi kalau kita jalan rame-rame ya paling carry, saudaraku. Nama mobil carry. Wis tak elus-elus karena baru dicat, diserempet becak. Waduh. Karena rumah saya pinggir jalan. Saya langsung naik darah, saudara. Sini. Tukang becoknya takut lihat saya badannya lemu gini. Ya pak, maaf pak, orang sengaja. Ya jelas orang sengaja ngelenger. Teblaretnya, saya marah, saudaraku. Ganti. Pira pak, orang ngerti. Lah aku sedina oleh saya ketok pak. Terus dia kasih KTP. Tapi waktu saya mau marah, tiba-tiba Roh Kudus ngomong, saudaraku. Ngomong betul-betul. Kalau saudara dekat sama Tuhan, makanya serius dengan iman. Akan alami itu. Berbicara keras. Bilang nih, kamu untuk barang yang tidak dibawa mati. Yang nantinya jadi keropos. Kamu bisa emosi kayak gitu. Bagaimana untuk hal yang rohani? Saya langsung kempes. Iya ya. Untuk barang fana aja saya pecicilan, saudaraku. Kayak Betoro Kolo. Sampai si tukang becak tuh keweden, saudaraku. Terus akhirnya saya kembaliin, ya sudahlah pak. Hati-hati lain kali ya. Tukang becaknya bingung, saudaraku. Mikir kayak buta cakil, ini sekarang kayak Arjuna. Kalem, ngomongnya lembut. Batin saya kalau bukan karena Roh Kudus, wah remuk kamu. Sudah pada apa-apa, saya ikhlaskan. Tukang becak itu kayu, dia berapa kali nengok saya lagi, kayu lagi nengok saya lagi. Pakai nengok-nengok itu samplong sisan loh. Daging, diampuni lengak-lengok baik. Dan ini pengalaman saya. Sehingga suara itu tidak asing, saudaraku. Saudara bilang, wah itu kan pendeta. Enggak. Kalau saudara dekat sama Tuhan, betul-betul berbicara. Ada kontrol. Ya saudara. Jadi daging kita lemah, tapi roh itu berkehendak. Makanya Tuhan berjaga dan berdoa. Supaya kita dikuatkan, diberikan kekuatan, kemenangan oleh Tuhan.
Nah saudaraku yang Tuhan kasih, ketika kita menghadapi itu, Tuhan mengatakan demikian dalam Matius 6 ayat 13 bagian B. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebetulnya kata-kata ini supaya kamu jangan masuk dalam pencobaan. Tapi kalau toh Anda diserang, maka Tuhan katakan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, ini jangan main-main, saudara. Orang kelihatannya jujur kerja, tahu-tahu ngecek duit, lu bener loh, saudara. Ini pencobaan, kalah dia sebetulnya. Udah dipercaya. Keturunan para pelayan-pelayan ini, turunan nenek moyangnya. Tapi kok bisa begitu? Ya bisa, orang kita ngomong begitu. Berdoa, ini penting saudara. Jadi berdoa itu kebutuhan pokok seperti saudara butuh makanan untuk menghidupi tubuh saudara. Kalau nggak makan saudara mati dan sakit. Saudara tidak berdoa. Selain dari baca firman dan doa, rohanimu sakit. Dan gampang dikalahkan. Tuhan katakan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita lihat selanjutnya saudaraku. Dalam Yohanes 17 ayat 15 katakan demikian saudaraku, Tuhan berkata, aku tidak meminta engkau supaya mengambil mereka dari dunia ini. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dalam tanya jawab yang saya share ke saudara ya, kan ada orang yang tanya, Pak, kalau soal bunuh diri, Bapak sudah jawab di soal tanya jawab. Sekarang gini, kalau anak Tuhan susah, sudah tahan, kenapa nggak diambil aja sih? Sudah diamankan aja, dibikin mati, dicabut nyawanya. Saya udah berdoa berkali-kali tapi nggak dijawab. Saya bilang, Tuhan tidak ingin kita menghindari. Ini kenyataan yang harus kita hadapi loh saudara. Ya, Tuhan berdoa, aku tidak meminta engkau supaya mengambil mereka dari dunia ini. Selesai masalahnya. Sudah bu surga. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ini dia. Ada bagian yang kita harus kerjakan. Ada yang Tuhan kerjakan bagiannya. Bagian kita apa saudaraku? Saudara berjuang. Berjaga-jaga. Berdoa. Dan Tuhan juga lakukan bagiannya. Saudaraku yang Tuhan Yesus, jangan saudara pikir, lah usah berdoa Tuhan ngerti pasti nolong. Enggak saudara. Tuhan butuh bagianmu dikerjakan. Sebab firman Tuhan katakan, marilah kepadaku. Suruh datang. Berserulah kepadaku. Itu artinya ada bagian yang kita kerjakan. Jangan jadi orang Kristen santai. Masa iya sih Tuhan gak lindungi. Tapi kalau saudara tidak berdoa dan berjaga-jaga, jangan harap Tuhan bertindak buat kita saudaraku. Jangan jadi orang Kristen malas. Berjuang. Tuhan tidak ingin diambil. Kita harus hadapi. Dan Tuhan katakan, supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dan saudaraku yang Tuhan kasih, pada waktu kita berjaga-jaga dan berdoa, maka Tuhan pun dia akan bertindak. Coba Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita memang penuh dengan kelemahan saudara. Ngomong-ngomong, janji, push. Lalen atau lemah. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pada waktu saudara hadapi situasi begitu, saudara masuklah ke kamar. Tenang. Tarik nafas dan katakan haleluya. Aku hadapi ini. Berdoa. Dan jangan berdoa kalau lagi ada masalah saja saudaraku. Jangan berdoa ketika saudara butuh saja. Tapi doa adalah sebuah komunikasi. Tadi pagi sudah dibahas itu. Terus terhubung sama Tuhan. Seperti carang dan pokoknya saudaraku. Kalau dipetel, mati dia. Tapi kalau dia nempel terus, dia menyerap sari dari pokoknya. Itu ranting kuat saudaraku, bahkan bisa berbuah. Dihantam badai apapun kalau nempel dia kuat. Demikian juga dengan kehidupan kita.
Pada waktu saudara berdoa, mungkin saudara, apa yang harus aku doakan Tuhan? Aduh, kesulitan begitu menumpuk. Coba angkat dan katakan haleluya. Muliakan Tuhan. Puji dia. Sebelum saudara berkata-kata, pujilah dia. Pengalaman saya saudaraku ketika ada hadapi itu. Saya nggak bisa ngomong. Tapi tiba-tiba mulai berglosolalia. Roh Kudus yang ngomong. Saya nggak tahu bahasa itu. Tapi Roh Kudus yang tahu. Penuh Roh Kudus itu penting. Dan pada waktu berkata-kata di kamar ya. Kalau dalam umum begini sih harus kata Paulus mesti ditahan. Ya. Sebab roh itu tunduk pada nabinya, kepada orangnya. Jangan diubah, ini lagi berdoa, ini berdoa. Ganggu. Pendeta ini doa apa kayak yang budeki gitu kan. Karena nggak ngerti bahasanya apa, itu buat pribadi. Tapi kalau di ibadah doa bolehlah saudaraku, kencang-kencangan. Tapi kalau di ibadah umum begitu lebih baik ditahan untuk diri sendiri. Ya. Saya pun ngomong dan Roh Kudus mulai berdoa. Mengalir seperti air. Tuhan luar biasa. Sulit karena ini pengalamannya. Saudara harus punya pengalaman di dalam Tuhan. Berjaga dan berdoalah. Bukan untuk diri kita, untuk anak cucu kita ke depan gak mudah loh saudara. Gak mudah. Seluruh presiden, pemimpin dunia bilang ke depan gelap. Ya. Tapi Alkitab katakan tetap ada masa depan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan katakan berdoa, berjaga dan berdoalah. Nah melindungi dari yang jahat ini menunjuk apa saudaraku? Yang pertama oknum si jahat itu sendiri, iblis. Itu masih berkeliaran saudaraku hari-hari ini. Ya. Makanya saya mendapat info dari teman saya gereja setan itu saudaraku yang menyembah iblis. Mereka berpuasa kayak kita. Memohon kekuatan untuk bisa menjatuhkan pertama hamba-hamba Tuhan dan keluarganya. Paling gampang ya. Kalau pucuknya tibak nebak anak buahnya mesti bubar. Dan itu fakta saudara. Ya toh? Pasti kocar kacir. Tapi gereja Tuhan santai. Kalau dua puasa, enggak ada segini, separuhnya aja enggak ada. Itu artinya belum menyadari pentingnya berjaga dan berdoa. Kedua, hal-hal yang jahat dari tabiat daging kita. Lindungi, ada hal yang jahat. Ada istilah saudaraku, bahwa lawan sesungguhnya yang paling berat bukan iblis, tapi diri kita sendiri. Sebab keputusan ada di dalam diri kita. Ketika saudara merasa disakiti, ada dua pilihan. Saudara mau balas, bisa rancang aja balasan yang lebih kejam. Atau melepas pengampunan. Itu di diri saudara loh, bukan iblis. Tapi ketika saudara putuskan aku berpihak kepada Tuhan. Saya ampuni, saudara selesai, menang. Tapi jika saudara tunduk terjerumus kepada godaan iblis untuk membalas, hancur kita. Jadi melindungi dari yang jahat itu menunjuk kepada hal ini saudaraku. Nah, sekarang kita berbicara tentang berjaga-jaga atau berjaga. Saya yang minum, saudara yang ikut ngelek. Kata berjaga ini saudaraku memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, memiliki kesadaran penuh. Sehingga dapat memperbaiki apa yang salah. Saudara kalau kita lagi memperbaiki sesuatu, itu dibutuhkan konsentrasi. Betul gak saudaraku? Saudara gak bisa betulin, katakanlah radio yang rusak, sambil jogedan saudaraku. Gak bisa. Konsentrasi. Berjaga itu memiliki kesadaran penuh sehingga dapat memperbaiki apa yang salah. Berjaga-jaga. Ayatnya saya tidak usah baca, saudara bisa catat. Kemudian siuman, tidak dalam pengaruh kemabukan. Saudara jangan sampai mabuk, bukan ini mabuk tidak cuma mabuk minuman saudaraku. Saudara mabuk harta juga bisa. Ya. Hari ini oleh arisan, oleh warisan, oh waledan apa maning. Saudara mabuk berkat saudaraku, kelalen orang maring gereja. Ala diakonan kelalen saudaraku. Mabuk.
kekayaan, mabuk keuangan. Jadi mabuk-mabuk yang lain banyak saudaraku. Mabuk pujian juga begitu. Ya, banyak mabuk ini. Saudara harus bebas dari segala kemabukan. Siuman, sadar siapa kita. Waspada. Itu yang ketiga. Waspada untuk tidak mudah diberdaya atau disesatkan. Kalau kita sadar saudaraku, ya, itu kita nggak bisa saudaraku disesatkan. Anak saya cerita, bahkan dia kirim videonya saudaraku, kenapa dia nggak mau ganti motor yang baru. Dia suka ganti motor yang jadul. Karena di perusahaannya sana di Indomarko, motor yang bagus-bagus yang dicuri saudaraku. Caranya, saya udah hapus ya. Itu orang pakai mobil box, satpamnya ada 2. Lalu dari mobil box itu turun saudaraku wanita-wanita cantik. Nah ini dia. Satu ngoda yang satu yang ngoda ini dilaret, dipeluk-peluk. Sudah keseret, ini mobil diangkat di box saudaraku. Satu persatu. Yang ditinggal motor anak saya Handri karena butut. Hari itu 4 motor dijak hilang. Hari itu juga itu 2 satpam dipecat. Karena nggak waspada. Mabuk rayuan. Ada, saya udah hapus videonya ada. Kelihatan. Dirangkul, diciumi. Wah ya. Sama cewek-cewek cantik saudaraku. Roknya itu hanya 5 cm dari sini, bayangin saudaraku. Pria-pria secara umum melotot matanya. Tapi kalau dalam nama Yesus nggak jadi loh. Ini ke bawah saudaraku. Dan kemudian setelah di bawah itu 2 orang turun, ambil dimasukin. Sekali nyolong 4-5 motor. Luar biasa canggih. Di Tegal mau siji. Siji gebuki remuk saudaraku. Ini 5 yang diambil yang bagus-bagus. Yang gede-gede. Tapi motor anak saya ditinggal. Motor legenda, motor jadul, ditinggal saudaraku. Pada akhirnya teman-temannya pun ikut-ikutan. Beli motor bekas semua, yang penting bisa jalan. Enggak dilirik di sana saudaraku. Karena tidak waspada. Ya. Jadi ini, siuman dan yang ketiga waspada. Kemudian saudaraku yang tentang berdoa. Berdoa itu artinya tadi terhubung dengan Tuhan. Jadi doa itu saudaraku ibarat makanan rohani kita. Seperti kalau saudara nggak makan, saudara akan pasti pengaruh di tubuh. Demikian juga rohani saudara itu perlu. Ini firman Tuhan, makanan kita. Dan juga roh, air kehidupan Roh Kudus itu. Serta hidup di dalam doa. Kalau terhubung, kita akan jadi kuat sama Tuhan. Tapi kalau nggak pernah berdoa, waduh kita pagernya roboh. Yang kedua terhubung dengan sesama, saudaraku. Jadi berdoa itu nggak mesti pribadi saudara dengan Tuhan. Ya, itu penting. Saudara perlu ada waktu-waktu berdoa. Ya, saya pernah besuk satu jemaat. Dia lagi duduk saudaraku di meja, tapi begini saudaraku. Permisi, tetap begini. Selamat siang, tetap begini. Budek apa ya? Saya ketok, tok, 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 tok. Sebelum lagi sembahyang saudaraku, waduh saya merasa berdosa. Begitu Pak, kalau lagi sepi saya berdoa. Tapi tetap Bu, suruhan orang. Kalau enggak dicolongi ya. Dia meluangkan waktu berdoa saudara. Saudara kalau lagi pas tokonya sepi, saya yakin HP yang dibuka. Nonton video, cobalah berdoa saudara. Terhubung. Amin. Yang kedua, terhubung dengan sesama. Saling mendukung dalam doa itu penting. Itulah sebabnya gabung di kemah. Pak Amin itu kayak gini saudaraku. Gabung di kemah. Aminnya sebelah sini toh. Gabung di kemah. Aja iya aja saudaraku. Penting di sini. Saling mendoakan. Itu luar biasa. Sebab Tuhan bilang barang 2-3 orang hadir atas namaku, Tuhan hadir. Barang 2-3 orang berdoa memohonkan satu permohonan, Tuhan akan nyatakan itu. Ya. Dan yang terakhir saudaraku yang luar dikasih, selain terhubung dengan Tuhan, doa pribadi itu kita harus ada. Tiap hari saudaraku ya. Wajib itu hukumnya, kalau enggak berbahaya kita. Kita juga lalu kemudian bersekutu dengan teman-teman dalam doa. Di sini ibadah doa di Tegal saudaraku. Saya udah cek saudaraku ya. Silakan saudara kalau nggak percaya dicek seluruh kota Tegal. Yang paling banyak doanya Mahanaim saudara.
Betul. Makanya gereja kita diberkati. Kalau diberkati ada amin. Diberkati karena doa. Tapi gereja-gereja yang jarang berdoa, singit saudara. Sepi. Polisi sampai ngomong, Pak, aku heran Mahanaim. Dari minggu ke minggu langka sepi nih. Sampai itu komandan itu sana bilang, Pak, saya ukurannya Mahanaim. Mahanaim aman, aman. Wis, liane aman. Dia cuma dilewati tok saudaraku. Tapi kalau kita masuk nanya gimana, aman, aman. Buat ukuran. Karena banyak doanya saudaraku. Tapi sedikit yang hadir dalam doa. Lah itu yang masalah. Yang terakhir ini dia. Persekutuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibadah itu juga saudaraku merupakan fasilitas untuk kita berjaga-jaga. Ibadah. Kaum pria Selasa ini ibadah. Lah kesini nanggepi Pak. Kaum pria Selasa ini ada ibadah. Lansia Selasa ini juga ada ibadah. Sing nom-nom aja amin. Biar yang lansia. Kaum muda ada ibadah hari Kamis. Wanita. Rabu ada ibadah. Ini loh saudaraku. Jangan dibiasakan tidak datang. Orang biasa karena terbiasa. Orang bisa karena dibiasakan. Jadi berjaga-jaga di dalam doa itu bisa berbicara juga persekutuan kita. Ini akan memberikan benteng pertahanan kita. Saudaraku, orang yang sering terhubung dengan Tuhan, baik pribadi maupun di dalam komunitas ibadah, orang itu akan tetap eksis kuat. Tapi orang yang jarang ibadah, gampang sekali saudaraku. Tertarik dan jatuh terjerumus, terbongkar pertahanannya. Dia jatuh ke dalam dosa yang lama. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebab kita menghadapi lawan yang sama. Pencobaan yang sama, tujuan yang sama untuk diseret kembali kepada kehidupan yang lama. Tapi Roh Kudus ada berserta dengan kita. Dia utus kita. Tapi ada yang harus kita kerjakan. Bagian kita harus kita kerjakan. Kita datang kepada Tuhan, memohon, berjaga-jaga dan berdoa kepada Tuhan. Dan Roh Kudus pun akan mengerjakan bagiannya. Puji Tuhan.